Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farha Lailia. Saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya Sinta 1 dan Sinta 2. Yang pertama ini tentang Arya Diwijaya Elmani Michael Doman tahun 2021, Jurnal Pendidikan Matematika volume 12 nomor 1 Januari 2021 halaman 1 sampai 16 dengan judul sebuah pelajaran belajar probabilitas kasus pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis permainan menggabungkan hasil dari kelima kegiatan tersebut. Lintasan belajar dapat difokuskan pada 4 tingkatan pemodelan, tingkat situasional, tingkat referensi, tingkat umum, dan tingkat formal. Gagasan awal siswa tentang konsep peristiwa acak titik sampel, ruang sampel diperkuat di tingkat referensial. Pada tingkat referensi, siswa diminta untuk mengacu pada aturan dan komunikasinya selama bermain game. Misalnya tentang cara menentukan permainan pertama, siswa ditanya apa arti adil dan apa cara mereka menggunakan untuk menentukan permainan pertama secara adil. Dari diskusi kelas terungkap bahwa istilah adil telah mengarahkan siswa pada konsep random event. Hasil ini sangat mirip dengan penelitian Wijaya et al. Tahun 2011 menemukan bagaimana istilah adil mengarahkan siswa pada konsep pengukuran standar. Proses tersebut sangat dekat dengan gagasan pembelajaran lateral di mana siswa menggunakan skema mereka saat ini dalam situasi baru atau cara untuk membangun skema baru atau menurut STEP tahun 2004. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan lintasan pembelajaran topik peluang yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis permainan dan untuk mengetahui bagaimana lintasan pembelajaran hasil setelah menggunakan pembelajaran berbasis permainan. Metodologinya yaitu metode yang digunakan adalah desain menurut Greve-Major dan Kopp tahun 2013. Pendekatan desain penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama persiapan eksperimen, 2 desain eksperimen, dan ketiga analisis retrospektif atau analisis review. Ukuran dan sampelnya di sini yaitu tahap desain eksperimen total 60 siswa kelas 8. 32 siswa berpartisipasi dalam percontohan dan 30 berpartisipasi dalam percobaan desain. Selain 64, terdapat seorang guru matematika juga dilibatkan dalam pembelajaran, yaitu dalam wawancara sebelum proses perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data dan analisa tidak menggunakan data kualitatif, diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Berdasarkan hasil pemahaman siswa tentang probabilitas muncul secara bertahap melalui pemodelan 4 tingkat situasional, tingkat referensial, tingkat umum, dan tingkat formal. Penggunaan alat baik berbasis permainan dan matematika seperti tabel dan diagram membantu siswa memahami pemahaman mereka tentang konsep probabilitas dapat merangsang konsep matematika siswa. Indikatornya itu lintasan pembelajaran hipotesis merupakan sarana untuk memahami pemikiran siswa serta mengembangkan tugas kegiatan berdasarkan dengan cara berpikir lintasan. Pembelajaran hipotesis memberikan dengan rute belajar siswa ketika mereka mempelajari topik tertentu menurut De Berg-Gravenger dan Van Eyck tahun 2017, Gleeman dan Sarama dalam Daro et al. Tahun 2011, Mujika konferensi tahun 2009. Lintasan pembelajaran hipotesis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan hipotesis belajar siswa menurut Simon tahun 1995. Saran, menurut pembaca, udah sangat baik untuk penelitian lintasan pembelajaran pada probabilitas berbasis game dalam masalah dikategorikan baik dan masih bisa diajukan oleh penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Kesimpulan lintasan pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai cara alternatif atau kerangka acuan bagi guru untuk merancang seperangkat kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan pemahaman konseptual siswa terhadap konsep matematika.
Untuk penelitian selanjutnya, kompetensi guru dalam mengembangkan lintasan pembelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam hal ini terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain pengetahuan guru tentang matematika, pengetahuan guru tentang kegiatan matematika, pengetahuan guru tentang matematika, pengetahuan guru tentang pembelajaran siswa, tentang suatu topik tertentu, dan juga tentang kemampuan guru berhipotesis pengetahuan siswa dan hambatan belajar. Yang kedua, Shirley Octaviani Budi Santoso dan Cheryl Hirte Martin tahun 2017, Jurnal Pendidikan Matematika nomor 1 volume 11, 1 Januari 2017 tentang judul penggunaan PowerPoint Game pada pembelajaran lingkaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Raja. Teori pentingnya yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan ruang lingkup geometri dan pengukuran diberikan pada siswa kelas 8 SMP. Salah satu materi untuk ruang lingkup geometri pada semester genap yaitu lingkaran. Salah satu faktor yang memuat kesulitan dalam memecah masalah matematika pada materi lingkaran yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar. Menurut Sari tahun 2015. Menurut Salafi tahun 2005 halaman 337, cara yang sangat baik meningkatkan minat siswa adalah dengan cara menggunakan permainan. Permainan edukatif merupakan permainan yang telah dirancang khusus untuk mengajar siswa tentang topik tertentu, memperluas konsep, dan memperkuat pengalaman memahami sebuah peristiwa seni budaya atau membantu mereka untuk belajar keterampilan dengan cara bermain. Menurut Beck, Fett, Fleming, Owens, dan Wilson tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan belajar motivasi siswa pembelajaran lingkaran dengan menggunakan PowerPoint Game di kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Raja. Metodologinya adalah merupakan penelitian deskriptif dilaksanakan pada semester genap tahun 2015 tahun 2016. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP 1 Negeri Tanjung Raja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pelaksanaan pembelajaran motivasi, dan hasil belajar yang digunakan adalah berupa observasi, angket, dan tes. Instrumen penilaian yang diuji kevalidannya menggunakan teknik korelasi product moment dan diuji reliabilitas dengan menggunakan metode Crop Alpha. Hasil dan temuan penggunaan PowerPoint pada materi lingkaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Raja langsung berlama 3 kali pertemuan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan kegiatan guru telah terlaksana dengan sangat baik. Ada 6 indikator. Pertemuan pertama dan kedua, presentasi terendah dari semua indikator adalah permainan terhadap materi dengan cara menyampaikan pendapat masing-masing dari setiap kelompok pada pertemuan pertama dan mengalami peningkatan pada pertemuan kedua 87,5% dikarenakan siswa sudah mulai bisa mengikuti pembelajaran lingkaran dengan menggunakan game PowerPoint. Indikatornya, PowerPoint game dibuat pada desain oleh peneliti berdasarkan kriteria PowerPoint. Menurut Poli tahun 2012 yaitu siswa akan tertarik pada semua aspek permainan, yang B itu bernilai ke proses pendidikan, permainan, dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang C itu komponen permainan semua bahan, petunjuk, cerita, tujuan sederhana melalui PowerPoint. Yang D itu kreativitas dan karya. Ide permainan yang tidak bisa menggunakan berbagai kemampuan, teknik, cerita, dan bagian-bagian penelitian yang kreatif. Saran menurut pembaca, penelitian ini pelaksanaan hasil belajar motivasi sudah bisa berjalan dengan baik. Walaupun hari pertama kurang baik dan permainan game PowerPoint, tapi pertemuan kedua dan ketiga sudah mengalami kemajuan karena sering digunakan dan dipraktikkan. Menurut kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran lingkaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Raja berjalan dengan baik dengan menggunakan game PowerPoint karena rata-rata nilai akhir kegiatan guru 100 dan kegiatan siswa 90,6% terlihat dari 24 siswa. Terdapat 9 siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi 79,17% dan 5 siswa memiliki motivasi tinggi 20,83%. Hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri Tanjung Raja sudah menggunakan PowerPoint pada pembelajaran lingkaran dengan penilaian pedoman kurikulum tahun 2013.
Pada pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint Game, dapat diharapkan peneliti selanjutnya maupun guru dapat menggunakan serta menguasai Power Game secara baik. Peneliti lainnya atau guru yang ingin mengembangkan penelitian ini perlu memahami berbagai kesulitan, kelemahan peserta didik dalam proses belajar karena siswa masih belum terbiasa menggunakan PowerPoint. Yang ketiga ada Ratu Ilma Indra Putri Zulkardi tahun 2020. Jurnal Pendidikan Matematika nomor 1 volume 11 Januari 2020 halaman 135 sampai 144. Hanya tugas matematika seperti PISA konteks Asian Games. Dalam PISA masalah yang disajikan teori pentingnya dalam PISA masalah yang disajikan sebagian besar disajikan dalam situasi dunia nyata sehingga matematika dapat dirasakan manfaatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Menurut Putri dan Zulkardi tahun 2008, Jana dan kawan-kawan tahun 2008, lebih lanjut Zulkardi tahun 2010 menyarankan untuk merancang masalah matematika mirip PISA dan menggunakannya dalam pembelajaran matematika di kelas. Namun dalam kenyataannya para guru memiliki masalah ketika merancang dan pelajaran menerapkan sehingga perlunya menerapkan kolaborasi antara matematika pendidik dan guru menggunakan komunitas lesson study. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan seperangkat soal yang valid, praktik, dan memiliki efek potensial dari tugas matematika mirip PISA dengan menggunakan konsep Asian Games untuk mendukung pembelajaran. Metode penelitian digunakan adalah dengan desain dengan dua tahap. Pertama, pendahuluan dengan fokus pada penyiapan dan perancangan, tinjauan pustaka, perancangan instrumen seperti kisi-kisi kartu soal dan rubrik, penilaian terhadap evaluasi formatif yang termasuk tahap diri evaluasi, tinjauan ahli pada satu kelompok kecil dan uji lapangan. Subjek penelitiannya yaitu melibatkan 3 siswa berkampung daerah sedang dan tinggi yang merupakan siswa kelas SMP dan SMA sebagai PMRI atau Sekolah Percontohan Pendidikan Matematika Realistik versi Indonesia di Palembang di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya menggunakan workgroup, dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari setiap tahapan pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka merasa senang dan tertarik untuk menyelesaikan soal-soal seperti soal matematika serupa PISA dengan menggunakan konteks Asian Games, seperti sepak bola dan bowling. Siswa juga mengatakan bahwa masalah yang dikembangkan dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan berpikir matematis. Penggunaan konteks dalam pembelajaran matematika sangat penting karena dapat menyajikan masalah matematika abstrak dalam bentuk representasi yang mudah diterapkan oleh siswa. Indikatornya, dalam PISA, masalah-masalah yang disajikan sebagian besar disajikan dalam situasi dunia nyata sehingga matematika dapat dirasakan manfaatnya untuk menyelesaikan masa-masa kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataan, para guru memiliki masalah ketika merancang pelajaran menerapkan sehingga perlunya kolaborasi antara matematika pendidik dan guru komunitas lesson study. Dalam lesson study, kegiatan kelompok guru secara kolaboratif berkesinambungan melaksanakan, mengamati, dan melaporkan hasil belajar. Menurut Putri dan Zulkardi tahun 2019, menurut Sato tahun 2014, lesson study for learning community akan membuat guru berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari dalam sehingga nantinya akan terus memperkuat profesionalismenya. Saran, menurut pembaca banyak bisa sangat tertarik untuk menghasilkan soal matematika mirip PISA menggunakan permainan Asian Games seperti sepak bola dan bowling. Dan menurut pembaca
Selain menggunakan permainan Asian Games seperti sepak bola dan bowling, bisa menghasilkan soal matematika yang mirip PISA dengan menggunakan game ASEAN lainnya, dan diharapkan peneliti menambahkan saran dari penelitiannya. Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian ini menghasilkan soal matematika mirip PISA dengan konteks Asian Games yang valid dan praktis. Valid direfleksikan berdasarkan komentar para ahli dan siswa pada tahap on-to-one ditinjau dari segi konten sudah sesuai dengan domain literasi matematika di PISA. Dari segi konstruk, masalah telah disesuaikan dengan karakteristik level masalah PISA dan kemampuan kelompok sasaran. Dari segi bahasa, masalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan tidak memiliki arti yang beragam. Secara praktis, tercermin dari tahap kelompok kecil, masalah dapat dipahami sebagai ketidakpastian pembelajaran dan data dan mudah digunakan. Efek potensi di jawaban dari jawaban siswa ketika mereka memecahkan masalah serupa, PISA dalam ketidakpastian dapat konten data, terutama dalam komunitas representasi dan matematis. Selain itu, melalui lesson study dan desain riset dapat membuat siswa berkolaborasi dengan baik sehingga pembelajaran matematika menjadi bermakna. Tidak ada gap dalam penelitiannya. Yang keempat, Mei Andini Trinova Hasti Yunianta, tahun 2018, Jurnal Aljabar, Jurnal Pendidikan Matematika nomor 2 volume 9 tahun 2018 halaman 95 sampai 109. Judulnya tentang pengembangan board game The Adventure of Aljabar dalam sebuah pembelajaran matematika sekolah menengah atas. Teori pentingnya, menurut Scorfiani, Elitarsi dan Devi tahun 2016 dalam History of the Board Game of Psychology, permainan papan permainan adalah tempat, alat, atau bagian dari permainan yang ditempatkan, permukaan yang telah ditandai atau dibagikan sesuai dengan seperangkat aturan. Media board game perlu dikembangkan karena saat ini banyak game yang perlu dikembangkan karena saat ini banyak mengandung aspek kognitif seperti PlayStation dan game online tanpa memperhatikan aspek-aspek dan psikometrik, hal yang dapat menyebabkan siswa memiliki individualisme yang tinggi, menurut Elitarsi dan Devi tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media praktik permainan papan yang valid, praktis, dan efektif sebagai sarana pembelajaran soal pada materi aljabar. Metode yang digunakan adalah Development Research atau Research and Development atau R&D, menggunakan model EDDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitiannya itu terjadi pada 34 siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Ambarawa. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik berupa angket, validasi, ahli materi, dan ahli media, yaitu yang digunakan untuk mengukur sesuai dengan bahan yang digunakan dan mengukur kelayakan media. Sebelum dilakukan pengujian, pengolahan data analisis menggunakan SPSS versi 20 dengan taraf signifikan 5%. Untuk mengetahui uji beda rata-rata, dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov. Jika uji normalitas tidak terpenuhi, maka dilakukan uji beda min dengan menggunakan parametrik Wilcoxon. Uji dengan uji normalitas terpenuhi, maka digunakan uji T berpasangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media permainan papan layak digunakan sebagai sarana pembelajaran soal aljabar. Validator ahli materi menilai media tersebut memiliki tema dengan desain yang unik. Selain itu, kombinasi warna dengan ukuran, produk dan jenis font yang cocok, dan media ini memiliki
komponen yang lengkap. Hasil tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Burdiarti tahun 2016, Mustaki dan Jaihan tahun 2014, Latif tahun 2017, Widiniang Tias dan Murdiarti tahun 2017, Setyaningsih dan Dewi tahun 2015, Nurmani Etna Al tahun 2017, Winarso dan Yulianti tahun 2000, Harsono Pritihani tahun 2018, dan Setia di tahun 2017. Penelitian yang menunjukkan bahwa media game valid dan sesuai pembelajaran hasil tes praktik pada tabel 4 menunjukkan bahwa media papan permainan praktik yang digunakan sebagai sarana latihan pada soal materi aljabar. Indikatornya, permainan edukatif merupakan salah satu solusi yang ditawarkan sebagai media pembelajaran yang inovatif menurut Pramedia et al. Tahun 2012. Game edukasi dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan, memiliki rangkaian yang mampu memotivasi siswa. Menurut Nick Kelsey dan Hakim tahun 2012, game edukasi merupakan salah satu tema game yang berupaya memberikan nilai edukatif pada suatu game sehingga game yang semula hanya berfungsi sebagai media hiburan dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau pelatihan. Oleh karena itu, perlu adanya bahan ajar. Selain buku teks, sebagai media pembelajaran yang berisi permainan edukatif dapat membantu siswa lebih maksimal dalam pembelajaran. Karena media pembelajaran tersebut akan membuat siswa merasa enjoy atau tidak tertekan dalam pembelajaran. Berbagai bentuk media permainan telah dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah permainan pesantren. Saran, menurut pembaca, permainan dengan media papan digunakan untuk permainan lainnya seperti permainan papan garis, bilangan bulat, dan permainan papan aljabar. Sangat berdampak positif bagi siswa agar siswa yang mengerjakan materi aljabar agar tidak merasa bosan dan jenuh, dan diharapkan peneliti menambahkan saran dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian menyatakan bahwa media permainan papan petualangan aljabar valid dari aspek materi media pembelajaran dengan presentasi 95% dan 90%, keduanya termasuk dalam kategori sangat setuju. Nilai kepraktisan dan media 90% termasuk dalam kategori sangat praktis. Hasil dari uji T berpasangan menunjukkan bahwa nilai SG dihasilkan daripada prestasi dan potes yang tertulis 0,0 yang berarti nilai signifikannya mendekati 0, yaitu kurang dari 0,05. Dengan nilai min potes 67 lebih tinggi dari rata-rata potes 50,5, sehingga media ini efektif digunakan sebagai sarana pelatihan soal jabar di tingkat SMP. Berdasarkan hasil tes secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa permainan papan The Adventure of Aljabar valid, praktis, dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran aljabar di tingkat SMP. Tidak ada gap dalam penelitiannya. Yang kelima adalah Levana Maharani, Ratu Ilma Indra, Putri Yusuf Hartono tahun 2019. Journal on Mathematics Education nomor 3, volume 1, September 2019, halaman 459 sampai 470, tentang judul akuatik dalam game Asia, konteks masalah matematika seperti PISA. Teori pentingnya. Statistika merupakan bagian dari matematika yang terdiri dari cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarik kesimpulan berdasarkan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Baker tahun 2004, Chong dan kawan-kawan tahun 2017, Tanujaya dan kawan-kawan tahun 2018. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti dalam ilmu alam, bisnis, dan industri, di mana hampir semua keputusan yang diambil di lapangan menggunakan alasan statistik. Menurut Adam dan Lawrence tahun 2018, Salkin dan Fred tahun 2019, oleh karena itu statistika merupakan salah satu mata pelajaran esensial yang harus dipelajari bagi siswa.
Tujuan penelitian yaitu menghasilkan soal matematika PISA yang valid dan praktik untuk kelas 10 dan menguji potensi soal yang dikembangkan pada keterampilan literasi matematika siswa SMA. Metode-metode yang digunakan adalah peneliti studi desain menurut Acker tahun 1999, Becker tahun 2004 yang bertujuan untuk menghasilkan masalah matematika PISA yang valid dan praktis untuk kelas 10 dan untuk menguji efek potensi dari masalah yang dikembangkan terhadap keterampilan literasi matematika siswa sekolah menengah. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 10 IPA SMA LTG IGM yang dalam satu kelas terdiri dari 20 siswa. Teknik pengumpulan datanya itu berupa workflow, observasi, wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan analisis solusi siswa pada unit ini, terlihat bahwa kemampuan yang dimiliki siswa adalah kemampuan bernalar dan berargumen, di mana pada soal pertama siswa kurang memahami bagian yang tersedia dan memiliki kesalahan dalam menjawab, segera mana yang memenangkan soal ras. Selanjutnya pada soal kedua, masih banyak siswa yang menjawab pertanyaan tersebut namun kurang lengkap. Hasil yang didukung dari beberapa penelitian menyatakan bahwa beberapa siswa juga masih kesulitan untuk memberikan pernyataan yang mendukung atau membantah argumen dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Indikatornya, rendahnya kemampuan siswa Indonesia dalam PISA disebabkan karena siswa Indonesia belum mengenal masalah kontekstual seperti pada masalah PISA, terutama tentang tingkat tinggi baik dalam proses pembelajaran maupun evaluasi. Menurut Novita et al. Tahun 2012, Aliana tahun 2014, Kamalia dan kawan-kawan tahun 2014, T dan kawan-kawan tahun 2015, Octrinum dan kawan-kawan tahun 2016. Di sisi lain, terdapat tantangan untuk menemukan masalah kontekstual yang dirancang untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah siswa serta memiliki karakteristik dan rangka kerja PISA pada buku teks matematika yang digunakan oleh siswa Indonesia. Menurut T tahun 2019, Wijaya dan kawan-kawan tahun 2014, Wijaya dan kawan-kawan tahun 2015. Saran, menurut pembaca, potensi sosial pada soal matematika PISA dapat diperoleh dari analisis dari respons siswa pada tahap uji lapangan guna melihat kemampuan literasi matematika yang muncul pada jawaban siswa. Kita harus bisa lihat dari permasalahan yang dibahas menunjukkan kemampuan penalaran dan argumentasi siswa, di mana ada siswa yang menunjukkan kemampuan penalaran dan argumentasi yang akan ada juga yang menunjukkan kemampuan penalaran dan diskusi tetapi tidak tuntas, dan diharapkan peneliti untuk menambah saran dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil kesimpulan, ada 8 item valid dan praktis ketidakpastian jenis PISA dan isi data yang diperoleh dengan menggunakan seperti pada konteks akuatik di Asian Games. Karakteristik yang dibangun dalam pengembangan masalah ini adalah karakteristik PISA dan menggunakan konteks dalam lingkup Asian Games. Konteks potensial yang terdiri dari 1 masalah kemampuan aplikasi dan 7 masalah interpretasi. Dilihat dari permasalahan yang dibahas menunjukkan kemampuan penalaran dan argumentasi siswa, di mana 11 dari 20 siswa menunjukkan kemampuan penalaran dan argumentasi yang wajar. Dari 9 dari 20 siswa menunjukkan kemampuan penalaran dan diskusi tetapi tidak tuntas. Tidak ada gap dalam penelitiannya. Selanjutnya yang terakhir, jurnal yang terakhir yaitu yang keenam ada Sriwigati tahun 2019, Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika Volume 8 nomor 3 tahun 2019, halaman 457 sampai 464. Judulnya yaitu penggunaan media Kahoot untuk meningkatkan hasil dan minat belajar matematika. Teori pentingnya. Penerapan teknologi informasi bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan juga mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar. Menurut Darmati tahun 2017, Hikamawan Sarino tahun 2018, sehingga proses pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini dibuktikan hasil penelitian Nelvi, Fahrudin, dan Rusdi tahun 2017
menyatakan bahwa siswa lebih aktif ketika proses pembelajaran yang beralih tidak berpusat kepada guru. Salah satu media pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu media pembelajaran game edukasi Kahoot. Game edukasi Kahoot memiliki keunggulan antara lain soal-soal yang disajikan. Game edukasi Kahoot memiliki alokasi waktu yang terbatas karena dengan adanya keterbatasan waktu, siswa dilatih untuk berpikir cepat dan tepat menyelesaikan soal dan media dengan Kahoot. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, menentukan peringatan hasil belajar siswa dengan implementasi media edukasi Kahoot. Yang kedua itu mengetahui peningkatan keterampilan proses dengan implementasi media game edukasi Kahoot. Yang ketiga itu mengetahui minat siswa terhadap implementasi media game edukasi Kahoot dalam pembelajaran matematik pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah hasil belajar keterampilan proses siswa dan minat belajar yang mengimplementasikan game edukasi Kahoot. Penelitian menggunakan metode Chemist dan Taggart dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan pengamatan refleksi. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas 10 IPA 7 yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 perempuan. Teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya yaitu tes digunakan tes, observasi, yang ketiga angket. Analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data yang diperoleh selama proses penelitian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian, analisis data yang diperoleh selama proses penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel yang diukur yaitu hasil belajar, keterampilan proses, dan minat belajar siswa setelah implementasi game edukasi Kahoot terdapat yang signifikan dalam setiap siklusnya. Hasil peningkatan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor dalam proses pembelajaran, antara lain dengan adanya penggunaan game edukasi Kahoot. Penggunaan game tersebut tentunya dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang terkait pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk terampil dalam menyelesaikan permasalahan ataupun dalam menentukan konsep serta melatih konsep yang dimiliki. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Muhtadi tahun 2015, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam upaya pemetaan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan efektivitas pendidikan. Indikator observasi yang dilakukan adalah disebabkan beberapa faktor, antara lain matematika bagi sebagian siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan enggan untuk mereka pelajari. Yang kedua itu kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran dikarenakan guru yang menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik dan monoton. Yang ketiga itu pemahaman teknologi yang salah dikarenakan pada saat proses pembelajaran siswa menggunakan smartphone, bermain game, ataupun bermain sosial media. Yang keempat itu keterampilan dalam pembelajaran yang kurang dikarenakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kelima itu keterampilan dalam pembelajaran yang kurang dikarenakan pembelajaran berpusat pada guru. Yang kelima itu minat belajar dalam penggunaan media pembelajaran yang digunakan kurang. Saran, menurut pembaca, media pembelajaran Kahoot sangat baik untuk meningkatkan minat belajar bagi siswa matematika, dan alangkah lebih baik lagi siswa digunakan game pada materi pembelajaran matematika yang lain. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 sebesar 87 dan siklus 2 sebesar 92,2. Terdapat peningkatan keterampilan proses siswa dari siklus 1 sebesar 83 dan siklus 2 sebesar 92,3. Terdapat peningkatan minat belajar siswa sebesar 82% pada siklus 1 dan siklus 2 sebesar 93%. Untuk penelitian selanjutnya mengembangkan hasil penelitian ini. 1. Sebagai pendidik di era modern hendaknya dapat
menguasai semua kompetensi yang wajib dimiliki pendidik dan menguasai teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi khususnya game edukasi Kahoot pada proses pembelajaran dapat dilakukan pada materi lain sebagai media pembelajaran dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga itu perlu adanya simulasi dalam penggunaan game edukasi Kahoot terlebih sehingga pada siklus 1 akan diperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat itu pendidik hendaknya menerapkan game edukasi Kahoot sebagai bagian dari teknologi pendidikan untuk menciptakan sesuatu pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi. Terima kasih, cukup sekian presentasi review jurnal saya Sinta 1 dan Sinta 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.